Di Indonesia, yang namanya pohon pisang banyak tumbuh di mana-mana. Tapi siapa yang nyangka kalau ternyata daun pisang bisa menjadi peluang ekspor juga. Di Jepang misalnya, harga daun pisang segar per lembarnya bisa dihargai 31.000 atau per kilonya harganya sekitar Rp138.000. Kalau di Amerika, harga per kilonya sekitar Rp186.000. Nah, di episode kali ini saya akan membahas apa saja persyaratan ekspor daun pisang, gimana triknya supaya tetap bisa ekspor meskipun kalian tidak punya izin ekspor impor resmi, cara packaging daun pisang biar tahan lama, dan juga tips untuk mencari buyer. Pertama-tama, mari kita bahas daun pisang seperti apa sih yang bisa diekspor. Tentunya kalau kalian mau jualan ke luar negeri, barangnya harus berkualitas dong ya. Nggak bisa sembarangan daun pisang dari pinggir jalan. Yang biasanya laku diekspor adalah daun pisang dari jenis pohon pisang batu, pohon pisang kapok, atau pohon pisang raja yang dikenal memiliki kualitas terbaik alias grade A. Ini daya jualnya tinggi. Kalau daun pisang dari jenis pohon yang lain gimana Mbak? Bisa aja sih, tapi secara umum tidak sebagus tipe-tipe yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi pastinya, terlepas dari jenis pohon pisangnya, daun pisangnya kalian pastikan ya masih segar, tidak rusak dan juga tidak robek. Ini terutama kalau kalian mau ekspor ke Jepang karena daunnya harus dalam kondisi yang prima banget. Kemudian sebaiknya si daun pisangnya juga jangan terlalu muda tapi jangan terlalu tua juga. Panjangnya kira-kira yang 100 cm lah. Kalau kalian sudah dapat daun pisang yang sesuai dengan kriteria, silakan lakukan proses pembersihan dan juga fumigasi supaya daun pisangnya bebas virus, hama ataupun bakteri. Ini juga akan membantu supaya daun pisangnya tahan dan segar lebih lama. Proses fumigasi tuh gini nih caranya. Pertama-tama kalian bersihkan dulu daun pisangnya, lalu siram dengan air sirih. Habis gitu, silakan dikeringkan atau diangin-angin dengan kipas angin di dalam ruangan. Saya sarankan untuk menghindari sinar matahari langsung karena bisa menurunkan daya tahan dan kualitasnya. Kalau daun pisangnya sudah kering, baru deh kalian kemas. Setelah proses fumigasi itu, biasanya si daun pisang akan tahan sekitar 1,5 bulan di suhu ruangan. Kalau kalian bisa taruh di suhu dingin kayak di lemari es, yang suhunya sekitar 1-4 derajat, itu bisa tahan lebih lama lagi. Tapi jangan dibekuin kayak di freezer gitu ya. Ini sekali lagi suhunya cukup sekitar 1-4 derajat. Kalau soal dokumen, berikut adalah informasi yang bisa kalian persiapkan untuk ekspor daun pisang. Pertama-tama, kalian akan butuh data eksportir, data penerima barang, sarana pengangkut, maksudnya ini mau pakai kapal ataukah pakai pesawat, negara tujuannya di mana, packing declaration alias detail barang yang akan dikirim, seperti jenis dan jumlah barang, dokumen yang menyertai, dan lain-lain. Kalian juga akan membutuhkan penerbitan dokumen nota persetujuan ekspor atau NPE, cargo manifest, invoice atau bill of lading, atau juga airway bill. Ini tergantung kalian ngirimnya lewat transportasi udara, laut, atau darat. Tapi karena kita bicara soal daun pisang, biasanya sih lewat udara ya. Kemudian kalian juga akan membutuhkan sertifikat perlakuan atau sertifikat fumigasi. Ini biasanya diminta oleh negara tujuan karena sekali lagi produknya adalah daun pisang segar. By the way, kalau kalian belum punya izin ekspor impor, tenang aja. Tetap bisa kok untuk ekspor. Caranya adalah menyewa jasa undername. Apa sih jasa undername itu? Sewa undername adalah kegiatan jasa meminjamkan atau menyewakan izin ekspor impor untuk membantu pihak-pihak yang belum punya izin. Jadi katakanlah Anda eksportir pemula nih. Kalian belum punya lisensi ekspor impor. Tapi PTB sudah punya lisensi untuk melakukan kegiatan ekspor. Nah, si PTB ini boleh bekerja sama dengan Anda dengan meminjamkan lisensi yang mereka miliki supaya Anda tetap bisa ekspor. Bedanya nanti di dokumen pemberitahuan ekspor barang, nama Anda hanya akan muncul sebagai pemilik barang, sedangkan nama PTB akan dicantumkan sebagai eksportir karena izinnya atas nama mereka. Tapi ya tentunya ini berbayar ya,
kalian harus membayar komisi ke perusahaan undername-nya. Menurut Mimin, jasa sewa undername ini bisa menjadi solusi sih untuk mereka yang masih belajar ekspor-impor. By the way, biasanya undername itu bukan cuma sekedar minjemin nama, tapi juga bantu mengurusi pengiriman alias jadi forwarder. Nah, kalian bisa tanya-tanya soal dokumen juga nih, supaya nanti kalau kalian sudah serius mau ekspornya, kalian bisa mengurus izin sendiri. Nah, karena akan dibantu oleh undername untuk mengurus masalah pengiriman, kalian juga tidak usah terlalu khawatir barangnya tertahan di bea cukai atau dikembalikan hanya karena masalah perizinan. Oke, sekarang mari kita bahas gimana caranya untuk packaging daun pisang untuk ekspor. Karena daun pisang itu sensitif banget dan mudah rusak, mudah busuk, kita butuh proses pengemasan yang khusus untuk mengurangi risiko daun pisangnya rusak di jalan. Apalagi kita kan ini bicara soal ekspor ya, yang perjalanannya lumayan jauh. Silakan siapkan kardus, plastik sealer buat vakum, alat vakum sealernya, dan juga lakban. Cara ngemasnya gini, bungkus atau masukkan daun pisang yang sudah difumigasi ke dalam plastik sealer atau plastik vakum sehingga beratnya mencapai kurang lebih 1 kg. Ini biasanya berarti 3-5 lembar daun pisang per bungkusnya ya. Kemudian silakan tutup atau segel bungkus plastik sealer atau vakum tersebut dengan menggunakan alat vakum sealer. Setelah itu, silakan masukkan ke dalam kardus dengan isian per kardusnya maksimal 10 kg dan tutup rapat. Gunakan lakban untuk menutup sekaligus menyegel kardus serapat mungkin untuk mengurangi udara yang masuk ke dalam. Jangan lupa ya, kardusnya kalian tandain supaya kalian tidak lupa itu kapan packingnya. Kemudian silakan simpan di tempat yang sejuk. Selanjutnya teman-teman mungkin bertanya, Mbak gimana ya caranya untuk dapat buyer? Sebenarnya caranya ada banyak sih. Kalian bisa ikut pameran atau trade show, atau bisa juga mengontak supermarket yang ada di luar negeri, atau bisa juga kalian jualan online sendiri lewat marketplace internasional seperti Alibaba, atau kalian bisa juga menggunakan database gratis yang namanya trademap.org. Silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena saya sudah pernah membahas tips untuk mencari buyer dan juga cara ekspor lewat Alibaba di video terpisah. Kalau kalian punya pertanyaan atau mau request topik, silakan komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe buat belajar ekspor impor gratis di channel ini. Bye-bye!